menjadi renungan. Setiap yang diberikan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran tentang Yesus. Nah, jadi ketika umat Israel mereka mengorbankan anak domba, anak lembu untuk mengambil darahnya menjadi korban, tetapi korban kita lagi bukan oleh karena darah binatang, tetapi korban kita adalah anak domba Allah. Siapa dia? Yesus. Ya, itulah yang membuat kita jadi orang pemenang. Oke. Tuhan berperang bagi kita. Sesuatu tajuk yang sangat biasa yang sering kita dengar, tetapi saya ingin menceritakan sedikit kenapa saya mengutip ada dua cerita daripada perjanjian lama tentang Tuhan berperang dan bagaimana Tuhan memenangkan umatnya, dan supaya kita boleh merefleksikan ini di dalam setiap kehidupan kita untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Jadi kita lihat daripada hal-hal yang lama dan kita bawa kepada hal-hal yang baru, dan maka itu akan memberikan satu pencerahan yang baru bagi kita untuk kita mudah mengerti dan merenung firman Tuhan. Oke, saudara harus tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu sesuatu yang sering saya ucapkan dan saya katakan, tapi itu tidak boleh jauh, karena firman Tuhan setiap kali kita datang beribadah adalah untuk kita mengetahui kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, umatku binasa, kata Tuhan, karena mereka kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Maka banyak orang jadi sesat. Maka banyak orang tidak lagi datang beribadah. Maka banyak gereja menjadi lemah. Masa sejak corona melanda dan banyak gereja, jemaatnya hampir tidak punya semangat untuk datang ke gereja. Ada pastor yang saya dengar mengeluh ketika gereja dibuka, jemaatnya 1-2 orang saja yang datang, yang lain tak tahu kemana, sudah sibuk dengan urusan. Kenapa? Kenapa hal ini boleh terjadi? Sedangkan di satu gereja banyak yang bersemangat. Ada orang yang karena lama tidak datang ke gereja, ketika dia hadir di gereja dia boleh mengalir air mata betapa dia nikmati hadirat Tuhan ada di tempat di mana dia beribadah. Saudara, kenapa? Harus kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita tahu tujuan peperangan kita, kita tahu tujuan kehadiran kita di dalam beribadah, maka kita punya semangat. Bukan lagi yang pergi tak pergi pun sama saja, pergi tak pergi. Tapi kita tahu bahwa tujuan kita datang karena kita tahu bahwa kita sudah memiliki satu kebenaran, bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan setiap pencerahan yang baru sehingga kita menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tuhan berperang bagi kita. Saya ingin menceritakan tentang, boleh buka kepada slide yang pertama. Next slide, boleh. Oke, saudara, kita akan lihat daripada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan di dalam Keluaran 17. Ayo, kita lebih baca Keluaran 17, 8. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yesus mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah Alkitab sebagai tanda
Cerita ini mengisahkan bahwa ketika umat Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka keluar daripada Mesir, ya, sekian lama mereka berada di tanah Mesir. Karena umat Israel ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka adalah dikatakan budak-budak. Budak-budak adalah menjadi kuli-kuli sahaja bagi orang Mesir, ya. Mereka diberikan untuk menjadi kuli yang biasa. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka dipanggilkan budak. Budak itu adalah menjadi orang yang kuli-kuli saja, kuli-kuli biasa. Tidak ada punya apa, didera untuk bekerja, dipaksa mereka untuk bekerja, dan semuanya apa saja. Pekerjaan-pekerjaan mereka itu adalah membuat macam, kalau sekarang mungkin hanya susun batu bata dan buat itu saja, pekerjaan yang biasa saja yang mampu mereka lakukan, ya. Tetapi karena Tuhan memimpin kepada Musa untuk umat ini keluar daripada tanah Mesir, maka mereka pun keluar. Sampailah mereka ke Rafidim ini, ya. Ini merupakan sesuatu peperangan bagi umat Israel yang pertama, ya. Peperangan yang pertama yang mereka lalui sejak mereka keluar daripada tanah Mesir. Berapa tahun mereka berada di tanah Mesir? Mereka berada di tanah Mesir sepanjang 400 tahun. Ya, daripada 70 orang, ya, daripada keturunan Yakub yang Yusuf yang telah awal pergi ke Mesir, ya, setelah itu ada kemarau panjang dan mereka baru membawa keluarga Yakub ke Mesir, dan mereka sudah menetap di Mesir sepanjang 400 tahun dan mereka sudah beranak pianak di sana dan mereka sering berkembang luas sehingga Firaun sudah macam tidak tahan dengan bangsa ini karena mereka sudah menjadi orang-orang yang lebih besar daripada mereka, takut nanti akan memerangi mereka karena nampaknya orang itu. Dia juga Firaun pernah mengutus kepada untuk bidan-bidan, ya, yang melahirkan anak orang Israel ini supaya kalau anaknya lahir terus kasih bagi mati saja, ya. Tapi karena ya, bidan-bidan ini takut akan Tuhan, mereka kata belum sempat kami sampai ke tempat mereka bersalin, mereka sudah keluar. Anak-anak orang Israel ini lain daripada yang lain, ya. Jadi kami belum sampai, mereka sudah siap lepas bersalin dan mereka nampaknya macam kuat dan kami seakan-akan tidak memerlukan pertolongan daripada bidan-bidan ini, ya. Itu yang alasan bidan setelah diberi arahan untuk membunuh anak-anak Israel. Lihat berapa lama mereka berada di Mesir, sepanjang 400 tahun mereka berada di Mesir dan mereka keluar daripada Mesir. Sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir, ya, dan mereka keluar daripada Mesir dan Tuhan memberitahu supaya ambil anak darah domba, ya, sebab pada malam nanti Tuhan akan melewati seluruh tanah Mesir. Setiap anak sulung daripada binatang dan anak sulung daripada setiap mereka akan mati kalau tidak ada tampangkah darah di atas pintu, maka setiap anak sulungkah, anak binatangkah yang sulung akan mati, ya. Jadi umat Israel mereka ambil darah domba, darahnya mereka ambil, dagingnya mereka makan. Darah itu dipangkakan pada setiap palang pintu, tiang pintu mereka menjadi penyelamatan. Dan ketika Tuhan datang, ya, bukan untuk ditunjukkan kepada orang Mesir, bukan. Ini ketika Tuhan datang, Tuhan melewati setiap pintu pada malam itu. Sesiapa saja yang ada darah di pintunya selamat, dan tidak ada darah pada pintunya. Siapa yang tidak ada darah? Orang Mesir. Mereka tidak tahu hal ini. Jadi anak sulung binatang mereka semua habis. Itu ketika Tuhan melihat ada darah di palang pintu umat Israel, mereka selamat. Kenapa mereka selamat? Tidak binasa karena ada darah di tiang pintu mereka daripada anak domba. Saudara, kita mengambil perjamuan kudus. Itu adalah gambaran. Saya mau ceritakan ini untuk supaya saudara senang paham. Kenapa kita selalu ambil ini perjamuan kudus? Perjamuan kudus. Yang saya ceritakan darah di tiang pintu itu hanya gambaran. Perjanjian lama menggambarkan apa yang terjadi pada perjanjian baru. Jadi itu gambaran tadi. Kalau dengan darah binatang, ya, darah domba yang dipangka di setiap pintu umat Israel boleh menyelamatkan mereka daripada kemusnahan, tulah kemusnahan ini, apalagi saudara, itu darah binatang, itu darah domba, darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Itu bukan gambaran, yang sangat nyata darah Yesus yang saudara ambil pada pagi hari ini.
yang saudara minum tubuhnya menyelamatkan tubuh saudara. Boleh paham di sini? Ya, itu maksudnya. Supaya kita jelas ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita paham. Kita bukan ambil ikut-ikutan. Kita bukan ambil satu perjamuan tanpa kita tidak tahu maksud dan tujuan penyelamatan itu bagaimana menyelamatkan kita daripada segala. Sekarang corona telah melanda. Kita mengambil perjamuan karena kita tahu, kita percaya darah Yesus yang telah tercurah bagi kita, menyelamatkan kita, membentengi kita, melindungi kita daripada ancaman corona COVID-19 ini. Nah, itulah penyelamatan kita. Oke, kita pergi ke Udah. Nah, setelah umat Israel mereka keluar, ini adalah peperangan yang pertama yang mereka lalui. Umat Israel ini mereka keluar daripada tanah Mesir sebelum mereka menyeberang ke Laut Tebrau, sebelum mereka sampai kepada Rafidim, ya. Sebelum mereka sampai ke tempat ini, mereka harus dipimpin oleh Musa menyeberang dulu Laut Tebrau. Mereka menyeberang Laut Tebrau, saudara. Apa yang saya ceritakan tadi? Gambaran. Ketika mereka menyeberang Laut Tebrau, umat Israel dibaptiskan. Itu adalah gambaran, bukan reality. Itu adalah gambaran. Itu yang saya ceritakan. Apa yang terjadi pada perjanjian lama menggambarkan apa yang terjadi pada perjanjian baru. Jadi ketika umat Israel ini mereka menyeberang oleh karena Musa, mereka menyeberang laut, mereka masuk berjalan di dalam laut, itu menggambarkan mereka dibaptiskan. Ya, dibaptiskan sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir. Tapi kita dibaptiskan sekarang, kita dibaptiskan di dalam air. Nah, apa yang kita lihat di sana supaya kita ada satu gambaran. Oh, rupanya bukan kebetulan mereka menyeberang itu, dan itu adalah satu gambaran. Oke. Setelah mereka sampai di Rafidim ini, umat Israel ini mereka tidak ada pengalaman toh. Mereka di Israel itu budak. Budak itu kuliking, dan mereka bukan di Israel itu diajar bagaimana untuk menjadi ketenteraan yang luar biasa. Tidak. Mereka di Mesir dijadi kuli. Tiba-tiba sampai di Refidim, setelah mereka menyerang sampai di Refidim, orang Amalek mau menyerang mereka. Bayangkan orang yang mentah, tidak tahu tentang soal perang, tidak tahu strategi perang, tidak punya kelengkapan senjata, yang datangnya hanya tahu bekerja bagi orang Mesir, yang hanya tahu angkat benda. Orang suruh angkat ini, angkat ini, angkat. Musa cakap pimpin kita keluar daripada tanah, ikut saja. Walaupun ada pemberontakan, itu yang mereka lakukan. Tapi bila sampai waktu peperangan, bayangkan, ada pengalaman tak orang ini? Tidak ada pengalaman. Di Mesir bukan mereka diajar bagaimana untuk menjadi tentara, bagaimana mereka diajar untuk perang, tidak. Baru saja mereka sampai ke sini sudah tiba-tiba diserang oleh orang Amalek. Jadi saudara, apa yang mereka lakukan? Jadi Tuhan memerintahkan kepada Yosua, ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan. Ya, peperangan ini sudah terjadi dan mereka tidak ada pengalaman. Tetapi ketika Musa mengangkat tangan, maka nampaknya tentara Yosua yang dipimpin oleh Yosua, nampaknya mereka menang. Tetapi penatlah Musa, dia turun tangan. Oh, nampaknya musuh yang menang. Jadi angkat tangan lagi, penat lagi, turun tangan. Jadi ketika Hur dan Harun disuruh ambilkan tangan Musa, itu saya senang untuk kita boleh lihat gambarkan bagaimana Musa berdiri dan Hur dan Nur menopang tangannya. Jadi itulah peperangan Musa sampai ke petang. Ketika peperangan itu terjadi, mereka menjadi menang oleh karena Musa angkat tangan. Dalam hukum peperangan, sesiapa yang mengangkat tangan, apa artinya? Menyerah, kalah. Dalam hukum peperangan kalau orang mengangkat tangan itu artinya apa? Menyerah, kalah. Tetapi di sini di dalam peperangan ini, ketika Musa mengangkat tangan, siapa yang turun tangan? Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Itulah kemenangan terjadi. Ya, apa yang dilakukan oleh lebih kuatlah Amalek, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi umat Israel memenangi peperangan ini. Tapi kita yang membaca ini, yang sekarang melihat ini, siapa yang berperang bagi umat Israel?
Siapa yang berperang bagi umat Israel? Tuhan, bukan kekuatan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah budak. Mereka tidak tahu tentang pegang senjata pun. Mereka hanya tahu kerja biasa-biasa saja. Sampai pada masanya peperangan, mereka juga bukan orang yang cari pasal dengan orang Amalek, tidak. Orang Israel, mereka keluar, mereka hanya tahu ikut. Yang cari pasal dengan mereka adalah orang Amalek. Tiba-tiba mau menyerang mereka. Kehidupan kita hari ini bukan orang Kristen juga yang banyak tidak mencari pasal tentang orang lain. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita, bukan kita cari pasal tentang orang lain tahu. Siapa yang cari pasal dengan kita? Orang lain. Orang Amalek menggambarkan siapa? Menggambarkan musuh. Jadi di dalam kehidupan kita, bukan setiap hal yang terjadi itu karena gara-gara kita cari pasal atau kita cari hal dengan orang lain. Tetapi kadang-kadang apa yang terjadi yang menyebabkan kita di dalam peperangan kehidupan kita karena orang lain juga yang banyak mau menyerang kita. Jadi posisi kita sekarang adalah mempertahankan kehidupan kita, peperangan ini. Jadi ketika kita melalui peperangan ini, kita tahu bahwa ada Tuhan di pihak kita, dan maka kita mengangkat tangan. Kalau kita mengangkat tangan, maksudnya kita sudah menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Maka Tuhan, ketika Tuhan lihat bahwa kita menyerah dengan sesungguhnya, maka Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan, apa yang akan terjadi? Kita mencapai kemenangan. Seperti umat Musa memimpin umat Israel daripada padang gurun ini. Dan umat Israel sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Kita lihat saudara, betapa Tuhan mengasihi umatnya yang memimpin mereka. Sampailah mereka. Nah, sebelum mereka sampai di Rafidim ini juga, ya, mereka juga pernah komplain karena mereka sampai saja mereka tidak ada air. Mereka minum air pahit. Airnya jadi pahit. Wah, mereka mengarah, kenapa Musa bawa kita sini? Dalam bagi air, bukan air suam, bukan air sirap, bukan air apa, air pahit lagi, mana boleh minum? Tapi Tuhan perintahkan kepada Musa, ambil kayu, lemparkan, balikkan kepada kolam yang tempat air itu. Maka air itu akan berubah menjadi manis. Maka Musa ambil kayu itu, dia lempar balik ke tempat kolam tempat mereka minum air itu, tempat ambil air. Maka air itu sekelip mata menjadi air yang manis. Jadi apa gambaran dia? Gambaran dia adalah Tuhan Yesus. Kayu yang dilemparkan di kolam itu adalah menggambarkan sekarang adalah salib Yesus. Salib Yesus merubahkan kehidupan kita daripada kehidupan yang lama menjadi yang baru, daripada berdosa kita menjadi orang yang tidak berdosa. Nah, kayu itu yang dilemparkan dari ke kolam itu adalah menggambarkan salib Kristus yang mengubah daripada air pahit menjadi air yang manis. Yang mengubah hidup saudara dan saya adalah salib Kristus. Jadi saudara, kita senang. Dan inilah peperangan yang pertama. Oke. Yang kedua, saya pergi ke next slide. Ya, bangsa Israel tadi memang mereka bukan urusan mereka, tapi sikap itulah kehidupan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara sebenarnya adalah kita ini bukan mencari pasal dengan orang. Kadang-kadang kita, apalah kita tak cari pasal dengan orang. Tahukah kita di tempat kerja kita banyak orang yang memusuhi kita? Oh, jangan berkata di tempat saya ada, kata saya. Ya. Di mana-mana kita berada pasti kita ada orang Amalek. Apa orang Amalek? Orang Amalek adalah musuh kita. Saudara, di tempat kerja saudara, ya, tak kira di mana saudara bekerja. Saya juga punya pengalaman dalam berbagai bidang pekerjaan. Pasti ada orang seperti orang Amalek ini. Mau saja serang kita. Kita tak cari pasal, ada saja yang cari pasal dengan kita. Kita tak buat hal, ada saja yang mau buat hal dengan kita. Nah, itu orang Amalek. Itu gambaran musuh kita. Jadi saya mau memberikan kepada saudara bahwa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tetap menyerah kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Kalau kita angkat tangan, kita percaya, Tuhan, kami serahkan masalah di tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam segala bidang yang kami lalui. Kami percaya Tuhan akan turun tangan. Angkat tanganmu. Maksudnya angkat tangan di sini seperti Musa, dia berdoa. Dia berdoa dengan angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Oke, saudara, kita pergi next slide. Peperangan yang kedua.
Baik, mari baca di dalam 2 Raja-Raja 6, 8 hingga 23. 6 hingga 23, 2 Raja-Raja. Raja-Raja 6, 8. Dua Raja-Raja 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Raja Negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka bapakku, bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minuman mereka sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Amin. Oke, cerita ini orang Aram, ya, orang Aram yang sekarang kita dikatakan orang Syria lah, ya. Ini orang Aram, ya. Orang Aram pada masa itu mereka sudah banyak cara untuk menyerang Israel. Inilah Raja Aram ini yang memerintahkan ini. Ketika dia melihat bahwa setiap serangan-serangan yang mau dilakukan diketahui oleh orang Israel, jadi boleh dielak dan boleh dia. Jadi Raja Aram ini sudah panas hati. Bagaimana orang Israel ini tahu bahwa kita mau menyerang mereka, tetapi seakan-akan ada pengkhianat ini.
Ada pengkhianat yang membocorkan kita punya ini sehingga kita punya strategi tidak berjaya. Jadi orang itu berkata, ya, di tanah Israel itu ada seorang nabi yang bernamanya Elisa. Dialah yang bercakap kepada Raja Israel. Jadi marilah raja orang Aram ini, ya, orang Syria ini. Dia kata, pergi tangkap itu Elisa itu yang bernama Elisa. Ya. Jadi itulah cerita daripada cerita yang kita dengar ini. Maka berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu memberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentera yang besar. Wah, tentera yang besar datang. Sampailah mereka pada waktu malam. Ya, mereka sampai di sana pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu antara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut," kata Elisa. Ya, apa yang akan sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, kereta buka bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun menentang dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Ayo. Cerita ini tadi karena Raja Aram telah memerintahkan tenteranya untuk menangkap Elisa, ya, di Dotan. Maka turunlah askar itu dengan sebegitu kumpulan yang besar. Tapi mereka sampai pada waktu malam. Ketika mereka sampai pada waktu malam, bangunlah abdi Elisa punya pembantu ini, ya, Elisa punya seorang pembantu. Dia bangun pagi-pagi. Ketika dia melihat di luar, dia jenguk daripada bangun pagi, dia lihat bahwa sudah penuh tentera, askar sudah mengeliling bandar mereka. Ibarat kita di sini dikeliling kota, semua sudah tentera. Jadi takut dia, "Cilaka tuanku!" Dia mengejutkan tuanku, "Cilaka, kita mampus macam ini." Mungkin Elisa kata, "Kenapa itu? Kenapa kita cilaka? Kau tengok di luar sana semua dipenuhi dengan tentera. Habislah." Kalau kira bahasa kita sekarang, habislah kita macam ini tuanku. Ini kalilah ayo serang kita. Oh, jadi Elisa. Tapi memang kerisauan itu sering terjadi pada orang yang menyampaikannya. Tapi apa respon Elisa? Respon Elisa, "Jangan takut, jangan takut. Sebab yang menyertai kita," dengar baik, "yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka." Tapi apakah bujangnya nampak? Bujangnya nampak tak? Pembantu Elisa ini nampak tak? Dia tidak nampak. Yang nampak siapa? Elisa, walaupun Elisa saja tahu kenapa. Elisa mengimani bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Maka dia berkata, "Jangan takut." Tapi kerisauan seringkali terjadi kepada kita. Kita melihat sesuatu perkara, kita sangat mengejut dan kita sangat takut, ya. Jadi sebab itu ketika Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, ya, sebab yang menyertai kita lebih besar." Tapi bujangnya tak nampak. Lepas itu Elisa berdoa supaya dibukakan mata bujangnya. Kita pergi ke next slide supaya kita boleh lihat gambarannya. Saya ada sedikit gambaran tentang. Oke. Inilah kiranya kereta berkuda, ya, yang ini Elisa dengan yang menyertai kita lebih banyak lagi daripada yang menyertai dia. Ya. Ketika Elisa berkata demikian, maka Elisa berdoa kepada bujangnya supaya dibukakan matanya. Maka Tuhan membuka mata supaya dia nampak kereta kuda berapi. Lihat, ini gambar lah maksudnya. Ini semua kereta kuda berapi. Di seluruh lembah gunung itu turun kereta kuda berapi. Yang ini kereta musuh. Ini gambaran apa? Musuh-musuh berkuda.
tapi yang datang tuh lebih besar. Oh, bayangkan, siap kuda berapi lagi yang datang. Nah, itu maksudnya Elisa berkata kepada bujangnya, dia berdoa supaya bujangnya juga nampak apa yang dia nampak. Ya, maka Tuhan buka mata bujangnya. Ketika dia buka mata, dia melihat, wow, begitu banyak tentara yang menyertai mereka. Dan apalagi seterusnya peperangan ini Elisa berkata, butakanlah mata semua musuh ini. Lalu Tuhan butakan semua mata tentara-tentara ini yang datang mau menangkapnya ini, dan pimpin mereka pergi ke Samaria. Dan mereka buka mata, sudah di tempat yang lain. Ketika mereka buka mata mereka sudah berada di tengah-tengah Samaria. Ya. Jadi bagaimana? Haruskah mau bunuhkah mereka? Tidak. Tuhan berkata, jangan bunuh mereka. Biasakan kau membunuh orang yang kau tawan. Ya. Apa yang tindakan yang seterusnya, bagi mereka makan. Setelah bagi mereka makan, dan suruh mereka pulang. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Seringkali dalam kehidupan peperangan rohani kita tidak nampak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Elisa, dia nampak apa yang secara mata kasar, dan dia nampak di alam roh bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus mengetahui bahwa di alam roh ada lagi peperangan. Nah, ini adalah yang terjadi di perjanjian lama, bagaimana menggambarkan. Tetapi nanti kita akan pergi kepada perjanjian baru, apa yang tujuan peperangan kita. Nah, ini membuka mata. Oke. Next slide. Ya. Sekarang ini adalah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tidak mungkin, saudara, saya tahu bahwa kita di sini tidak ada seorang pun yang askar, yang berperang. Ya, kita ini semuanya orang-orang yang bekerja. Jadi bukan zamannya sekarang lagi dikatakan, wah kalau dulu orang Israelnya begitu bagusnya mereka, oh Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka sehingga mereka menang. Elisa lagi bagus, dia suruh butakan semua mata askar itu, jadi mereka jadi buta. Jadi mereka dipimpin jadi turun ke Samaria, bukannya menyerang dia tapi sudah turun ke tempat yang lain. Ketika suruh buka mata, mereka buka mata sudah ada di tempat yang lain. Mana Elisanya? Elisanya sudah ada di tempat yang lain. Oh, jadi maksudnya kadang-kadang kita melihat satu cerita itu, kita berkata betapa Tuhan itu menolong mereka. Saudarakah kita? Itu yang saya mau sampaikan. Saudarakah kita? Peperangan yang kita lalui sekarang, bahwa Tuhan itu sangat seperti dia menolong umatnya, seperti dia berada bersama Elisa, Tuhan kita sekarang ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita ingat bahwa peperangan yang mereka menangi itu, Tuhan ada bersama dengan mereka. Percaya saudara, hari ini Tuhan yang berperang bagi kita. Kita adalah dikatakan umat pembenar. Mari kita pergi kepada Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan karena perjuangan kita. Oke, terus 13, yang ke-13. Ya, sebab itu ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju zirahlah keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan dan memberitakan Injil damai sejahtera. Pergi kepada slide saya tadi. Nah, peperangan kita ini bukan untuk melawan darah dan daging. Saudara, kita tidak latih untuk jadi askar lagi, sebab kita menjadi peperangan kita sekarang adalah bukan lagi melawan darah dan daging, bukan lagi untuk menyerang sesiapa, dan orang pun tidak mungkin akan menyerang kita, saudara. Sekalipun ada orang mau menyerang kita, yang case terbaru yang pernah kita lalui adalah daripada selatan Filipina yang telah menyerang kita. Tapi bukan maksudnya menyerang saudara, karena kita sudah ada pelembagaan dan kita sudah ada yang kalau orang menyerang kita, bukan maksudnya dia menyerang kita, tapi dia menyerang yang di Pertuan Agung. Sesiapa saja yang melakukan serangan terhadap Malaysia, bukannya mau menyerang kita, tapi atas nama
serangan itu dilakukan atas yang di-Pertuan Agama. Siapa saja bagi negara ini yang memberontak dan mau membuat rusuhan sehingga ada serangan-serangan, itu bukan yang menyerang rakyat Indonesia. Yang bertanggung jawab siapa? Kerajaan. Karena serangan itu adalah serang kepada yang di-Pertuan Agama. Jadi saudara, peperangan kita lagi bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita sekarang adalah melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat, melawan tipu-tipu muslihat iblis, melawan penguasa-penguasa gelap, melawan apa saja yang tidak kelihatan. Nah, berdoalah seperti tadi. Kalau Elisa tadi, dia boleh melihat, bujangnya tidak melihat, pembantunya tidak. Setelah dibukakan matanya, baru dia boleh melihat campur tangan. Nah, kenapa orang tidak percaya kepada peperangan rohani? Karena dia tidak melihat. Sama seperti bujang Elia, pembantu Elia, dia tidak tahu, dia hanya melihat tentara yang ada di sekeliling bandar itu, tapi dia tidak melihat campur tangan Tuhan. Hanya Elisa yang mata rohaninya boleh melihat campur tangan Tuhan. Ada kereta berkuda, maka Elisa berkata kepada Tuhan, bukalah mata pembantuku ini supaya dia boleh melihat apa yang saya lihat. Maka Tuhan buka mata pembantunya, maka dia lihat tentara berkuda berapi, bukan kuda biasa. Tentara berkuda berapi menutupi semua pergunungan yang siap membantu. Nah, demikianlah kita sekarang ada pada zaman ini, bahwa kita tidak lagi memerangi darah dan daging, kita tidak lagi mengangkat senjata untuk memerangi, tapi kita berperang di alam roh melalui doa-doa kita. Itulah peperangan rohani. Makanya kita selalu kalau kita dengar bahwa doa, dia dipatahkan segala penguasa kegelapan, kuasa roh jahat, kuasa iblis, apa bentuk serangan-serangan yang kita tidak tahu. Karena iblis, dia bukan menyerang tubuh kita, dia menyerang pikiran kita. Serangan iblis sekarang, peperangan sebenarnya dalam peperangan rohani kita selalu berperang melalui pikiran kita. Maka Yesus pernah berkata, Rasul Paulus berkata, supaya tawankan itu kepada Kristus. Nah, serangan-serangan yang datang kepada kita supaya kita tawankan serangan itu kepada Kristus supaya dimenangkan. Nah, pikiran kita adalah satu serangan yang sangat kuat pada saat ini. Setiap yang menyerang kita, dia harus serang pikiran kita dulu. Contohnya, saya berdiri di sini. Saudara punya pemikiran, semua saudara punya pemikiran, penglihatan terhadap saya. Ini pastor, saya tahu latar belakang dia nih. Ini saya tahu dia punya ini, saya tahu dia punya ini. Ini kan semua serangan. Jadi kalau saudara menyampaikan ini kepada saya, seakan-akan membuat saya lemah. Kalau saya berdoa, saya patahkan setiap segala sesuatu kejahatan. Dan saya berkata, saya berada di sini bukan karena usaha saya, bukan karena perbuatan saya. Saya berdiri di sini atas kasih karunia Tuhan yang lewat darahnya yang tercurah, yang memberanikan saya menghampiri takhta kasih karunia, karena saya tahu Yesus mati bagi saya, menghapuskan semua dosa pelanggaran saya, sehingga saya berkata, saya menjadi orang benar bukan oleh karena perbuatan saya benar. Saya menjadi orang kudus bukan karena perbuatan saya menjadi orang yang kudus, karena dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan daripada kematian supaya untuk pembenaran kita, kata firman Tuhan. Dia diserahkan di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran saudara, dan dibangkitkan daripada kematian 3 hari, dibangkitkan supaya saudara menerima hidup yang benar. Maka itu saudara dikatakan kamu orang benar, kamu orang kudus, dan kamu adalah orang milik Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Semua katakan amin. Ini firman Tuhan. Maka saudara harus tahu itu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdeka. Saudara kalau punya
pikiran, yang tahu tentang kebenaran, saudara tidak punya alasan untuk datang kepada Tuhan. Karena yang datang bukan karena selalu ingat, saya ini orang berdosa, saya orang yang tidak layak, saya orang yang tidak sanggup, saya bukan seperti orang lain. Yesus mati bukan bagi pelayan, pemimpin, pengkhotbah, pastor saja. Yesus mati bagi semua orang. Hanya matamu saja yang tidak terbuka. Seperti pembantu kepada Elisa, dia tidak dapat melihat kuda berapi itu karena matanya dibutakan. Orang luar, kalau mereka tahu kematian Yesus membenarkan mereka, saya ingat ini tempat tidak cukup untuk mereka membanjiri tempat ini. Ada kan? Iya. Tapi mata mereka tertutup, mereka tidak melihat. Seperti tadi pembantu kepada Elisa, mereka tidak lihat. Nah, demikian. Jadi saudara dan saya punya pengertian, kita tahu kebenaran, maka kebenaran yang memberikan kebebasan kepada kita. Setelah kita tahu kebenaran, siapapun tidak boleh menghalang kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kalau dulu orang yang kudus saja boleh menghampiri ruang maha kudus, hanya Harun yaitu imam boleh berada di tempat yang kudus. Kalau kamu bukan orang kudus, jangan coba-coba untuk pergi ke ruang maha kudus. Mati saudara. Imam saja takut. Imam satu kali membuat persembahan, dikorbankan sebelum dia masuk ke ruang maha kudus. Bukan main masuk-masuk saudara. Dia harus korbankan seekor lembu jantan kepada dosa dan keluarganya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Baru imam berani masuk ke ruang maha kudus, tempat adanya tabut perjanjian. Dan ketika dia masuk di sana, semua umat Israel mengikat kakinya, tunggu dari luar. Kalau ada bunyi bom, imam jatuh, maksudnya mereka punya permohonan gagal. Imam mati di ruang maha kudus. Mereka tarik pakai tali, maksudnya mereka punya pengampunan tidak diterima. Nah, tapi kalau imam itu setelah dia masuk ruang maha kudus, dia mempercikkan, seperti yang saya ajar beberapa minggu yang, dia mempercikkan darah di tabut perjanjian dan 7 kali di bawah dan sekali di tabut perjanjian. Itu kalau dia sudah keluar dari ruang maha kudus ini, umat Israel di luar sana bertepuk tangan, wah, pengampunan dosa mereka sudah diterima, bahwa mereka sudah ditebus, kira-kira begitu. Nah, itulah yang dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Maka datanglah Tuhan saudara, yaitu anak domba Allah. Bukan lagi dimati setiap tahun bagi saudara, tapi cukup sekali dia mati untuk menebus semua saudara dan saya. Maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang dikatakan bahwa peperangan kita adalah dan itu adalah tetap berdiri, dan segala yang kita lakukan jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Berikat pinggang dengan apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memberkati. Jika kebenaran jadi ikat pinggang saudara, jika kebenaran firman Tuhan menjadi ikat pinggang saudara, saudara sudah tahu, oh ini tak boleh, ini tak betul, ini jangan lakukan, ini boleh lakukan. Kenapa? Kita berikatkan, kita punya pengertian, pengetahuan. Maka ketika umat Israel mereka membakarkan korban tadi sebelum mereka memberikan darah itu di palang pintu, Tuhan berkata kepada mereka, jangan makan mentah. Itu daging harus dibakar dulu baru makan. Apa maksudnya jangan makan mentah? Jangan makan mentah, jangan buat sesuatu yang tidak ada pengetahuan, ikut-ikutan, nanti terlanggar. Jadi kita membuat sesuatu harus ada pengetahuan apa yang saya ambil. Maka saya jelaskan kepada saudara, tujuan saudara mengambil perjamuan kudus. Jangan ambil mentah. Jangan, oh orang suruh ambil. Ini perjamuan kudus, apa maksudnya? Tak tahu. Yang saya orang suruh minumlah. Nah, itu namanya makan mentah. Jadi saya mau saudara mengerti, faham, dan tujuan dan makna. Oke. Kita beri 1 Petrus, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Siapa di sini bangsa yang kudus? Angkat tangan. Yang berkata saya adalah bangsa yang kudus. Saudara,
saudara adalah bangsa yang kudus. Katakan kepada kiri kanan, kamu adalah orang yang kudus. Saudara adalah orang yang terpilih, tahu? Orang yang terpilih, dia tahu bahwa dia adalah orang yang terpilih, maka dia tahu bahwa dia adalah orang yang kudus. Kalau dia tidak tahu dia terpilih, maka sia-sia orang ini menghadiri satu tempat yang dia tidak tahu apa tujuan dia hadir di sana. Saudara datang ke sini, ke gereja ini, saudara harus tahu tujuan saudara ke sini. Saudara siapa? Bangsa yang terpilih. Kalau saudara yang ada di sini terhad kepada 60 orang, berjuta orang ada di luar. Kenapa mereka tidak hadir di sini? Karena mereka bukan orang yang terpilih. Saudara adalah orang yang terpilih. Yang rajani, saudara tahu imam. Saudara, kita adalah keturunan imam. Imam adalah yang dipandang besar adalah imam. Saudara, kita punya keturunan imam karena imam kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi orang-orang imam, ya, keturunan imaman, yaitu dan rajani. Kita juga menjadi keturunan rajani, keturunan raja. Raja kita siapa? Raja kita Yesus. Raja di atas segala raja. Saya mau tanya, raja di atas segala raja siapa? Yesus. Siapa keturunan dari dia? Siapa keturunan dia? Kita. Jadi itulah kita dipanggil orang kudus, karena kita adalah keturunan imamat rajani, bangsa yang terpilih dan orang yang kudus, saudara. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara akan menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Karena tahu apa? Rupanya saya adalah orang yang kudus. Maka saudara menjaga kehidupan saudara supaya jangan tercemar. Orang kudus, kalau dia tahu dia kudus, dia akan menjadi kudus. Saya mau beritahu, orang cantik, kalau dia tahu dia cantik, dikatakan dia adalah orang cantik, dia hari-hari soleh. Cantik. Orang bilang lagi cantik, lagi tebal dia lupa. Jumpa lagi, hai cantiknya kamu, aduh, lagi cantik. Saudara, dengar baik. Kalau kamu dikatakan orang kudus, kamu harus jaga kekudusan. Katakan, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jangan karena dikatakan orang kudus, suka-suka buat dosa. Kita ini orang kudus rupanya. Jadi buat sajalah apa yang kita. Saudara, di dalam Tuhan ada disiplin. Sesiapa yang dikasihi Tuhan, seorang bapa mendisiplin anaknya. Ya, itu tanda kasih seorang ayah kepada anaknya. Dan saudara dan saya, kita di dalam Tuhan jangan suka-suka buat dosa. Ada tindakan disiplin. Kalau Tuhan sayang kita, dia akan mendisiplinkan kita. Jadi kena ingat, kalau tadi saya kata bahwa saudara adalah orang kudus, bukan menjadi alasan untuk saudara suka-suka buat dosa. Kita hari ini orang-orang kudus, jadi kita langgar saja, besok kita dikatakan kudus lagi. Kita berdosa saja, besok kita pergi gereja, pastor bilang kamu orang kudus. Saudara, di dalam Tuhan ada disiplin. Dengar baik, ya. Oke. Maka kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia setelah memanggil kamu keluar daripada kegelapan. Dia yang telah memanggil kita keluar, bukan pilihan saudara untuk datang ke tempat ini, tapi Dia yang telah memanggil saudara. Oke, next. Oke. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saudara, jadi kalau tadi peperangan Israel menentang orang Elisa pun menang, orang Amalek di dalam peperangan itu menang. Saya mau bagi tahu saudara, saudara tidak pernah merasakan perjuangan ini. Saudara tidak pernah terlibat dalam ketenteraan ini. Saudara bukan saja tidak pernah terlibat, tolong angkat senjata pun tidak, tolong angkat kotak peluru pun tidak, dan tolong tidak pergi kemana-mana pun tidak. Tapi saudara, tahukah saudara, kamu dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Semua katakan, kamu lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, kamu lebih daripada pemenang. Saudara, kalau mengerti ini, saudara lebih daripada pemenang, kamu dapat menang. Orang yang Yesus berjuang kepada saudara sakit-sakitan 6 jam tergantung di atas kayu salib. Surga tidak menerima dia, bumi juga terima, tergantung di sana 6 jam. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan dia,
bukan untuk kepentingan Bapa dia di surga. Itu untuk saudara dan saya. Menanggung penderitaan ini. Pernah dia mau menolak? Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Di Taman Getsemani, dia pernah berkata, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi karena ketaatannya dia, maka dia sampai mati di atas kayu salib. Karena dia tahu, seandainya dia tergantung di atas kayu salib, dia tahu bagaimana menderitanya itu. Penderitaan itu dia sudah membayangkan betapa sakitnya menjadi penderitaan itu. Makanya dia pernah mau berkata, kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia taat. Ketaatannya untuk saudara dan saya sampai dia mati di atas kayu salib. Begitu siksa, begitu teruknya dia. Di dalam cerita yang dikatakan, digambarkan, yang kita selalu menyaksikan, Yesus digantung di atas kayu salib. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya, baca di dalam Mazmur, lebih teruk daripada gambar apa yang kita lihat. Dia hanya disalibkan, disiksa. Kalau di dalam Yesaya 53, tulang-tulangnya menonjol. Maksudnya semua tulang ini patah. Bukan saja calar yang kita tahu, yang dia digambarkan, yang film-film yang saudara lihat, gambarnya saja yang tercalar dan apa. Tapi di dalam Yesaya mengatakan tulang-tulangnya menonjol, tubuhnya hancur dan tidak lagi menyerupai sepertinya dia. Bayangkan saudara, yang kita lihat yang di film itu masih nampaknya seperti Yesus lagi. Nampaknya aja seperti Yesus. Karena yang membuat film itu, dia memang sudah berusaha untuk menangkap gambaran Yesus di atas kayu salib. Tetapi kalau saudara baca di dalam Yesaya, di dalam kitab Mazmur juga menceritakan, tulang-tulangnya menonjol, tubuhnya hancur, dan gambar itu tidak lagi menyerupai seperti Yesus. Bayangkan kehancuran itu. Betapa Yesus hancur, menderita, menanggung dosa, pelanggaran, menebus saudara dan saya. Maka ini yang kita perlu lihat, saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi ingat saudara, ketika saudara berhadapan dengan apapun, katakan, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saudara takut jalan malam, takut pergi kencing, takut gimana? Katakan, roh yang ada dalam saya lebih besar. Sebenarnya roh yang di luar sana, dia takut dengan kamu. Dia takut dengan kamu, tapi kamu pula takut dengan dia. Mana yang betul? Nah, firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Betul? Tetapi saya suruh kamu pergi sana, jalan gelap malam, kamu suruh takut. Takut. Roh itu lagi senyum. Rupanya dia takut saya, padahal saya yang takut dia. Nah, jadi sebenarnya roh itu sudah lari daripada kamu, tapi kamu juga yang takut menghampiri dia. Ini sepertinya gambaran ketika Israel, ya, mereka mengalahkan Yosua, kalau menawarkan itu Yeriko, ya. Sebenarnya kalau mereka mau menawarkan itu, ketika dia mengutus 12 orang untuk mengintip tembok Yeriko itu, sebenarnya kalau mereka terus serang, betapa bangsa itu sebenarnya rupa sangat takut tahu. Mereka sangat takut. Tetapi mereka pergi, mereka bawa cerita yang palsu. 10 orang semua cerita, di sana ada orang besar-besar, di sana ada orang gergasi badan besar. Saya tengok mereka makan orang lagi. Takutlah bangsa Israel, apa di sana makan orang. Kita sini mau makan puyuh pun susah, sana orang makan orang. Jadi dia takut, dia nangis. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, tidak. Di sana kita boleh tawan. Tapi oleh karena 10 orang punya pasal, 10 orang punya pasal, 2 orang tidak didengarkan oleh orang Israel. Mereka mau dengar kata-kata orang yang banyak. 10 orang. 10 orang dia cerita apa? Semua dia cerita tipu. Dia cakap sana orang makan orang, sana badan besar-besar. Kita ini macam belalang saja. Macam mana mau pergi serang itu tembok Yeriko? Macam mana kita boleh mengalahkan? Setelah 38 tahun selepas
hal ini terjadi. Setelah tembok Yeriko itu runtuh, hanya titip 2 orang saja lagi untuk pergi ke sana memberitakan. Baru tahu ini cerita, rupanya mereka di sana juga, orang yang di sana sangat takut dengan orang-orang Israel. Sebab apa? Mereka pernah dengar bahwa orang Israel itu dipimpin oleh seorang yang bernama Musa. Mereka membelah laut dan mereka berjalan di laut. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka takut. Jangan-jangan orang Israel datang serang kita. Jangan mereka datang sini. Tetapi orang Israel pula, mereka di sana ada orang makan orang. Di sana jangan kita pergi. Kalau kita pergi, kita ini belalang saja. Tengok, dengar saudara. Inilah kisah-kisah yang membuat. Jadi saudara, roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di luar. Apapun menjadi cabaran, apapun menjadi halanganmu hari ini, dan dimanapun engkau merasa takut, jangan pernah berkata saya takut. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di luar. Tapi saudara, berjalanlah dengan kebijaksanaan. Ya, memang ada masanya, memang kita ada perlu takut, tetapi bukan takut kepada setiap hal yang kita rasa tidak selamat. Contohnya, mau pergi sana gelap sedikit, takut, bukan takut gelap. Kalau memang sana ada penjahat, wajarlah kita takut sebenarnya, supaya jangan kita diculik, jangan kita dirompak, atau jangan kita dirompak. Itu. Tapi kalau gelap, takut gelap. Kalau ini sikit-sikit semua takut. Sebenarnya roh itu takut dengan kita. Kita pula yang takut dengan dia. Jadi firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Semua katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau yang sungguh baik memberikan kami firman, yang telah memberikan kami kekuatan menempuh banyak peperangan. Tetapi kemenangan kami dikecapi, kami lalui bukan dengan kekuatan kami, kemampuan kami sebagai manusia, tetapi karena Engkau yang telah memenangkan hidup kami di atas kayu salib, sehingga kami dikatakan orang lebih daripada orang menang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dan setiap yang telah kami dengar, kami percaya semuanya berasal daripada Engkau Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Besar dalam kehidupan kami. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami daripada dunia gelap, daripada pengaruh kuasa jahat, pengaruh hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.